bersama saya dengan Diaby Veresipole dengan NIM 4322590. Kali ini saya akan membahas tentang cara menghitung daya. Oke, pada umumnya, daya adalah laju kerja atau energi yang digunakan setiap satuan waktu. Artinya, seberapa cepat energi dipakai atau kerja dilakukan. Nah, rumus umumnya yaitu P sama dengan W dibagi T, yang dimana P itu sama dengan daya, W itu sama dengan usaha atau energi, dan T itu adalah waktu. Daya itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada daya mekanik dan yang kedua ada daya listrik. Daya mekanik adalah daya yang dihasilkan oleh gaya dan perpindahan pada benda dalam sistem mekanika. Contohnya mesin, motor, orang mendorong benda, dan lain-lain. Yang dirumuskan yaitu P sama dengan F dikali V. Yang dimana F itu sama dengan gaya dengan satuan N dan V itu kecepatan dengan satuan meter per sekon. Dan P itu sama dengan daya dengan satuan watt. Oke, daya listrik. Daya listrik adalah energi listrik yang digunakan atau dihasilkan dalam rangkaian listrik. Contohnya lampu, charger, atau AC. Nah, di dalam daya listrik itu terbagi menjadi tiga persamaan rumus. Yang dimana persamaan pertama yaitu P sama dengan V dikali I. Dan yang kedua, P dikali I pangkat 2 dikali R. Dan P yang ketiga, P sama dengan V pangkat 2 dibagi R. Yang dimana V itu sama dengan tegangan dengan satuan volt, dan itu arus sama dengan satuan ampere. Dan R itu adalah hambatan dengan satuan ohm. Kita melangkah ke slide berikutnya yaitu perbedaan daya input dan juga daya output. Nah, daya input adalah jumlah daya atau energi per satuan waktu yang masuk ke suatu alat atau mesin sebelum mengalami proses apapun. Artinya contoh nih, misalnya pada kipas. Nah, berapa sih daya yang dibutuhkan agar baling-baling kipas ini dapat berputar gitu. Nah, sedangkan daya output adalah jumlah daya yang dihasilkan oleh alat atau mesin setelah melalui proses. Nah, setelah baling-baling terputar selama jangka waktu misalnya 1 jam, berapa daya yang dipakai selama 1 jam tersebut, berapa daya yang dipakai, yang dimana daya tersebut itu hasil daripada daya inputnya, dan daya output itu lebih kecil daripada daya input karena sebagian daya terbuang dan seperti kipas angin, daya sebagiannya menghasilkan energi sehingga baling-baling kipas berputar dan sebagiannya tinggal di mesin dan menjadi panas begitu. Oke, saya kali ini mengambil dua contoh bahan elektronik yang dimana saya mengambil kulkas dan rice cooker. Oke, daya listrik itu kita ketahui bahwa pada kulkas ini ada daya inputnya itu sebesar 44,84 watt dan persen efisiensinya itu 35%. Dan ditanyakan energi yang dipakai dalam 1 jam dan tapi di sini tak ditanyakan outputnya. Jadi saya tetap mencari nilai outputnya berapa ya. Oke. Penyelesaiannya itu kita memakai rumus umum yang dimana P sama dengan W dibagi T, yang dimana waktu 1 jam itu diubah ke dalam detik karena rumusnya memang begitu di dalam detik. Jadi 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Jadi 44,84 watt dikali 3600 detik dan menghasilkan 161,424 joule. Nah, untuk setelah itu P inputnya itu kita konversi ke kWh ya. Oke, konversi ke kWh yaitu dibagi 1000, jadi 44,84 watt dibagi 1000 yaitu 0,04484 kWh. Nah, kita mencari nilai outputnya berapa nih? Kan kita sudah ketahui persen efisiensinya. Nah, kita masukkan saja rumus yaitu persen efisiensi sama dengan output dikali 100% bagi input. Nah, oke, kita tinggal pindah ruaskan saja. Jadi 35% dikali 0,04484 kWh dibagi 100%, kita mendapatkan hasil nilai outputnya yaitu 0,0150159694 kWh. Itu nilai outputnya. Oke, untuk daya listrik pada rice cooker ini diketahui P inputnya itu ada dua ya, 315 watt dan juga 73 watt, dan persen efisiensinya itu sebesar 90%. Nah,
Saya jelaskan dulu. P inputnya itu ada dua. Kenapa? Karena 315 watt itu untuk memasak nasinya dan 73 watt itu untuk memanaskan, hanya memanaskan nasi saja. Jadi untuk membuat nasi tetap hangat. Nah, kenapa persen efisiensi 90%? Wow, sangat tinggi sekali ya. Nah, kenapa? Karena daya outputnya itu menghasilkan panas, dan begitu juga tujuan rice cooker, yaitu tujuan daya inputnya juga kan menghasilkan panas. Jadi sama-sama menghasilkan panas, makanya persen efisiensinya itu tinggi dan menghasilkan panas sehingga nasi dapat matang ya. Oke, yang ditanyakan itu energi inputnya dan energi outputnya berapa. Oke, penyelesaiannya itu kita masukkan ke dalam rumus umum dulu. Dan di sini kita mengetahui 315 watt itu P inputnya ya. Kita cari satu-satu. Untuk P input yang pertama 315 watt itu kita mendapatkan 756.000 joule, yang dimana pada soal ini um, 40 menit untuk memasak dan 20 menitnya untuk memanaskan. Jadi totalnya itu ada 1 jam ya. Oke. Kita rubah dalam bentuk detik. Jadi 40 menit sama dengan 2400 detik. Jadi tinggal kita kali saja 315 dikali 2400, maka dapatlah hasilnya. Nah, pada P input yang kedua saya menggunakan um, 20 menit. Jadi 20 menit kita ubah dalam bentuk detik, yaitu 1200 detik. Nah, 73 watt kita kalikan 1200 detik, dapatlah kita 87.600 joule. Nah, setelah itu kita mencari daya outputnya ya, tapi sebelum itu daya 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 tersebut yang 315 watt dan 73 watt itu kita ubah dulu ke dalam kWh ya. Oke, sebelum itu maaf lupa, untuk energi totalnya itu kita totalkan menjadi 852.600 joule. Dan untuk dayanya diubah ke kWh, 315 dibagi 1000. Karena memang rumusnya ketetapan begitu ya, ke turun atau naik lah, turun ya kalau kesalah sih. Oke, 0,315 kWh kita dapat hasilnya itu, dan 73 watt dibagi 1000, 0,073 kWh. Kita mencari persen efisiensinya menggunakan daya yang telah kita ubah ke dalam kWh. Oke, kita masukkan ke dalam persen efisiensinya itu output dikali 100% per input. Nah, persen efisiensinya ini tadi kan 90%. Jadi kita tinggal kalikan saja 90% dikali 0,315 kWh dibagi 100%, kita mendapatkan hasilnya 0,2835 kWh. Itu nilai outputnya untuk daya yang pertama. Untuk daya yang kedua yaitu 73 watt, kita ubah dalam kWh yaitu 0,073 kWh, kita kalikan dengan 90% lalu bagi dengan 100, kita mendapatkan hasilnya yaitu 0,0657. Itulah dari saya, kiranya teman-teman semua dapat memahami sehingga teman-teman dapat menghitung daya yang dipakai pada barang elektronik teman-teman yang ada di rumah, sehingga teman-teman dapat menghitung untuk mengefisiensikan anggaran mengeluarkan pembayaran listrik ya. Oke. Dari kedua tersebut kita melihat bahwa persen efisiensi dan dari kulkas dan rice cooker itu cukup jauh ya, yang dimana persen efisiensi pada rice cooker itu sebesar 90% dan pada kulkas 35%. Kita tidak dapat membandingkan keduanya yang mana lebih efisien karena pada kedua benda elektronik tersebut berbeda cara kerjanya dan juga hasilnya, yang dimana pada kulkas itu dia mengeluarkan panas, yang artinya dari daya listrik menuju ke kompresor, lalu kompresor mengeluarkan panas yang ada dalam kulkas sehingga menjadi dingin. Sedangkan pada rice cooker itu daya langsung menghasilkan panas, dan itu daya outputnya langsung menjadi panas juga ya. Tidak sama dengan kulkas.
daya outputnya itu lari ke kompresor panas, tetapi daya inputnya menjadi dingin gitu. Oke. Sekian dari saya, ada kata-kata sepatah dari kata dari saya, yaitu hidup itu seperti mesin. Selama kamu punya daya untuk bergerak, kamu masih bisa senang. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.